Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Jumpa lagi di review sepatu namanya sekarang ya. Bukan podcast sepatu lah, review sepatu. Jadi lebih straight to the point, kita bahas soal sepatu bareng. Diulas bareng sama Angga. Dan kali ini yang kita bahas adalah Brodo Arte. Oke, Brodo Arte. Arte. Pakai aksen biasanya biar kesannya lebih tahu gitu. Tahu lah, Brodo maksudnya arte itu apa ya? Art mungkin ya. Ya mungkin Nggak tahu kalau mereka. Tapi terlepas dari namanya. Ini dia bendanya ya. Brodo Arte slip on shoes. Sepatu slip on. Sepatu slip on ini ternyata lumayan tricky ya. Tricky gimana nih? Tricky. Coba ambil yang pojok situ tuh. Oke. Nah, ini kan salah satu slip on juga nih ya, yang nggak berhasil Markio. kita review dari Markio. Nggak berhasil di review. Ya, Karena waktu ngambil sepatu yang sama, ukuran yang sama dengan Markio yang lain, kegedean. Kayak mau lepas dari kaki gitu. Jadi ya udah terlepas dari keren juga sih yang satu ini sebetulnya ya. Nah, ini kebetulan datang dengan rekomendasi dari teman yang pakai size besar kakinya. Dia bilang pakai size segini. Oke. Gitu. Jadi size-nya adalah lucu. Gue bisa pakai 46 dan di Brodo pun pakainya 46 terus. Di Esnova waktu itu ya. Iya, Esnova. Di sini pakainya 45. Apakah karena bahannya? Kayaknya karena slip-on, karena di Markio terjadi hal yang sama. Size yang sama dengan Markio yang lain, begitu slip on salah kegedean. Oke, ya, gitu. Ya, ternyata ada seperti itu juga. Ya. Paling nggak di size yang gede ya, size gede. Gitu. Tapi sebelum kita mulai bahas, ini kebetulan gue yang nyobain. Tapi sebelum masuk ke dalam bagaimana rasanya sepatu ini, mungkin dari Angga yang akan bahas tentang detailnya. Oke, kita akan bahas seputar upper, midsole, dan outsole-nya, serta insole pasti. Di sini kita bisa langsung lihat kalau bahan upper-nya itu adalah knit ya, alias rajut ya. Dan ya nggak bisa banyak dibahas sebetulnya kalau rajut ini karena memang sudah umum dipakai di slip on. Udah dan biasa mungkin ya. itu yang bikin kenapa mesti turun satu ukuran, karena ya knit biasanya lebih elastis, lebih fleksibel. Walaupun sebetulnya knitnya nggak seperti knitnya NMD zaman dulu yang bener-bener fleksibel banget itu. Banyak banget tuh. Turun 2 masih bisa tuh. Oh, nggak cuma turun 2, naik 2 pun bisa. Gue pakai size 48. 47,5 waktu itu. NMD saya ukuran 44 soalnya. Nah itu makanya dari 42 kan. Dari 42. Tuh kan naik 2 masih bisa karena dia segitu ceketnya. Cuman memang Adidas tahu banget. Ya. Bikinnya kecil banget gitu ya, dibikin lebih kecil sampai yang size bawah juga bisa masuk gitu. Nah kalau yang ini sebetulnya nggak terlalu fleksibel. Cuma di pinggir-pinggirnya nih fleksibel. Oke, gitu. di bagian sockline-nya. Ya, sockline tuh kan main banget gitu. Cuman kalau di sini sih enggak, di tengah-tengahnya ini enggak terlalu fleksibel. Ya lebih fleksibel daripada yang biasanya sih. Iya sih. Gitu. Lanjut nih ya. Kalau tadi udah ngomongin upper yang dari knit, nah di toe box-nya ini ada seperti bahan polyflex yang ngasih aksen. Dan jujur ini aksen garis ini manis sih. Ngasih kesan minimalis tapi tetap premium, kelihatannya premium. Ada kesan rapi ya. Rapi juga, benar. Apalagi kalau pas ini dipakai, kalau kata slip on kan biasanya kelihatannya casual banget. Ya. Tapi kalau dipakai kan ini ketutupan nih sama celana nih. Iya. Yang kesisa adalah atasnya doang. Iya. Cuma atasnya doang begitu yang kesisa. Kelihatan rapi juga ya kelihatannya gitu. Iya, dan kalau nggak ada ini sebenarnya boring mungkin sepatu ini kalau nggak ada si toe box. Betul, boring atau jadinya seperti Skechers yang Go Walk. Oh iya, kelihatan lembek gitu di depannya kan. Bener. Kelihatan ya udah gitu sepatunya gitu banget. Kalau kebetulan belinya kekecilan, walaupun masih nyaman tapi kelihatan jari kakinya kelihatan. nonjok nih. Kayak berusaha pengen bebaskan aku. Iya, betul. Sementara di sini katanya emang jadi proper rapi. gitu, Betul, jadi proper. Terus juga di sisi side panelnya ini ada logonya si Rooster Big-nya. Iya, ada di sini. Ya, berhubung ini ya hitam di atas hitam jadi nggak terlalu kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Tapi ya nice touch.
Jadi nggak sepi-sepi banget lah ya. Dan ini nggak kayak di S-Nova yang nongol-nongol gitu ya. Iya, ini enggak, ini masuk ke dalam dia. Ke dalam. Masuk dalam. Dan juga di bagian tang karena semuanya udah nyatu ya. Di sini tapi ada pull tab yang ngebantu juga ketika mau dia. Tapi kecil sih. Iya sih. Malah gue jarang pakai. Nah ini lucu. Nanti gue cerita pas pakai. Oke. Gue hampir nggak pernah pakai ini full tab. Oh. Tapi nice to have lah. Nice to have, tapi gue hampir gak pernah. Nanti kenapanya tuh yang menarik banget. Oke, boleh. Kita lari ke belakang dulu deh di heel counternya. Nah ini ada kerasa seperti foam ya di bagian belakang ini. Nah ini lucu nih. Ini heel counternya ada namanya. Oke. Smart Slip. Ini ada namanya di sini Smart Slip. Jadi unit di belakang ini ada nama khususnya. Benar. Ada namanya. Kelihatan beda banget kan? Unit di belakang itu beda sama unit depan ya. Depannya kan pakai mesh. Belakang kan bukan, ini bahan apa sih nih? Yang di belakang ini mesh sih. Ini mesh juga ya? Mesh juga ya? Ini kan knit, ini mesh. Kaku ya meshnya? Iya. Oh karena ada support. Ada support. Nah ini yang menarik sebetulnya. Supportnya ini tuh full, bener-bener dari sisi sini nih. Rasa sih kalau dipegang dari sisi sini ke belakang. Itu untuk bukan ilusi tapi memang menyangga tumit dengan sempurna. Betul. Ini bagus banget. Ini good approach. Dan ngasih, karena kalau dikasih pull tab mungkin gak kelihatan juga dan estetiknya kurang, maka dikasih bentuk sockline yang ke belakang gini, ke belakang banget gitu itu ya. bikin tampilannya kalau dipajang tuh manis. Iya. Kalau saya sih nggak melihat manis, tapi nanti lucu nih. Ini tampilannya mirip sama Fly East Converse Chuck Taylor. Oh iya. Nah itu Fly East ini, ini manis menurutku. Tampilan yang oke lah, nggak bikin boring. Biasanya slip on ya udah boring gitu kan, karena sockline-nya knitnya ya udah menyeluruh sampai ke belakang. Nah ini enggak, ini nice touch. Terus di sisi midsole. Kita ke midsole dulu sebelum yang lain-lainnya. Nah midsole-nya ini juga, kalau biasanya sepatu-sepatu yang asal empuk kan ya udah boring plain aja. Nah ini ada garis-garis itu wavy gitu ya, ada wave-nya dikit gitu. Jadi dikasih ornamen supaya ya benar-benar sepatu casual yang nggak boring tapi tetap proper lah. Ya tetap proper. Karena zigzagnya juga kecil-kecil, tipis-tipis jadi rapi kelihatannya. Rapi. Lanjut ke bagian insole dulu sebelum kita ke dalam. Oke, kita ke dalam dulu. Nah, ini yang perlu nanti diceritain juga soal Brodo Zen Stride. Ini Zen Stride ya? Karena beda, biasanya kan Zen Rolling yang Bapak cintai sekali itu. Zen Rolling, Zen Stride ini sedikit lebih tipis. Lebih tipis. Zen Stride ketimbang Zen Rolling. Kalau Zen Rolling itu tebel. Oke. Zen Rolling itu udah kayak midsole. Berarti ada perbedaan dong ketika dipakai ya? Ada beda, teoritis ada beda. Iya, Pak. Teoritis ada beda. Teoritis? Oh, menarik. Iya, teoritis ada beda. Kita tunggu bagian itu. Iya. Nah, outsole-nya nih, ini cakep outsole-nya. Kaget sih gue pas pertama kali lihat ya outsole-nya. Formal banget kelihatannya. Iya. Rapi jadinya. Nggak berasa seperti sepatu slip on yang casual biasa gitu ya. Ya itu brand S. Ya. Yang paling sering bentuk kayak begini kan, siluet kayak begini, brand S itu ya. Ini nggak berasa seperti itu. Jadi apa ya, bentuk masih keras juga di bagian sini. Jadi ini bukan satu bagian yang sama ya. Ini berarti seperti dua part ya. Masih ada outernya nih soalnya nih, masih ada bagian bawahnya. Midsole-nya dijaga dengan outer yang full penjagaannya nih. Full banget kejaganya. Jadi nggak separuh-separuh. Kejaga full semuanya. Bintik-bintik doang, jadi minimalistik juga minimalis ya. Cuman efek sampingnya ya ini lumayan grippy sih. Which is good sebenarnya. Good, bagus. Jadi menarik bahwa dipilih seperti ini. Kaget juga pas beda ya sama brodo-brodo yang lain ya. Ini menarik sih. Dan ini sebuah detail yang bagus ya. Iya. Ya kan ada beberapa brand lokal brand itu di outernya ini nggak bisa ada tulisan brandnya sendiri. Iya kan. Teknologi mungkin maksudnya bukan masalah teknologi juga pesanannya. ya dong. Kalau pesanannya udah main belinya generik ya. Biasanya nggak bisa ada namanya nih. Maaf ya buat benar-benar saya sudah mencoba melindungi kalian. Nggak, tapi banyak kok brand-brand yang kayak gitu tuh, kayak gini tuh. Leak ada tulisan leak gitu kan. Mantus. Cuma ada lah beberapa brand lokal nggak usah dibilang, kalian cari sendiri. Itu kalau dibeli kayak begini, nama brandnya kemana gitu? Ada. Brandingannya emang full ya. Kalau ini ada, ini brandingannya full gitu. Walaupun ya cukup minimalistik sih. Minimalistik. Mungkin bukan buat semua orang, terutama yang suka heboh ya sepatunya. Enggak, saya nggak nyindir diri sendiri. Ini saya juga suka soalnya ada varian warna black on white.
Oh iya yang midsole-nya putih, terus outer bawahnya apa sih, gum ya? Iya, di sini gamsol. Gamsol. Agak coklat-coklat ya, coklat kuning gitu, coklat karet kuning gitu ya. Coklat karet gelang. Karet gelang bener yang kuning. Iya, yang agak lebih tebal dibanding yang hijau sama merah tuh. Iya, masih ada gak sih? masih. Kayak gitu tuh, kayak apa ya, kayak karet alami gitu. Bener, ada kayak alami, gitu juga. Kalau ini yang entahlah namanya apa, yang full hitam semua lah gitu. Nah, ada apalagi nih yang bisa terlihat dari bagian luarnya nih? Dari bagian luar sih semua sudah kesebut ya. Ini yang paling bikin belakangnya ya, mencuri perhatian saya sih ini. Belakangnya yang ada namanya tadi tuh ya, Smart Sleep TM loh. TM trademark loh, Smart Sleep TM. Ini trademarknya siapa nggak tahu, tapi ini trademark gitu. Di paten. Oke, jadi gimana? Pengalaman pakainya. Mau mulai dari mana? Gue mulai langsung dari Smart Sleep-nya deh. Oh boleh. Gue merasa pull tab-nya ini kenapa jarang kepake? Karena ini beneran smart. Oke. Ini beneran smart. Jadi bentuknya tuh kayak cawan ngelebar begitu, ya kan? Dia ngelebar banget begini. Kalau kalian lihat ini dari samping, ini melebar. Sebuah ketakutan kalau melebar adalah mungkin dia gampang untuk masuk ya, karena dia ngelebar gini. Tapi pasti longgar. Dia tidak. Jadi begitu dia melebar, begitu masuk nonjol kan? Ada tonjolan yang dalam, yang tebel banget di belakang sini. Jadi begitu masuk, klek, dia ngunci kaki kita. Dan ini masuknya mulus banget, lancar. Slup. Masuk gitu lagi ya. Iya. Masuk itu lancar banget di sini. Kalau diinjek langsung masuk, plung, masuk. Tapi terkunci di belakangnya. Langsung dapat belakang. Ini kekunci sama tumit ketahan nih bagian belakang nih. Heelnya ketahan nih langsung gitu. Belum pernah gue ngerasain yang kayak begini. Ini saya bukan anak desain produk ya. Tapi mungkin bisa ngejelas yang paham soal ergonomitas sebuah produk nih bisa mungkin enggak kalau yang bikin jadi nyaman karena bentuk tumit kita kan sebenarnya bulat nih, membulat ya. Iya, emang nonjol begitu ya. Dan dengan miringnya ini jadi ngedorong langsung. Iya, ngedorong masuk blok, dan begitu masuk ngunci, dia ngambil tekukan tumit di belakang itu. Dikunci sama si ini nih. Kalau lihat soalnya bentuknya agak nonjol di belakangnya, nonjol. Masuk ke situ jadi blok masuk itu. Jadi setelah mencoba masuk slip gitu. Terus lihat ini Smart Sleep, saya terima. Saya terima. Nggak overclaim. Ini smart. Sedemikiannya sampai saya sangat jarang nyentuh ini. Gue jarang banget nyentuh ini buat ngelebarin. Mungkin bisa nanti dikasih lihat ketika. Iya, kasih lihat ya. Jarang banget ada nyentuh yang ini. Blup, masuk aja udah gitu. Jadi part itu, hal pertama itu menyenangkan. Begitu udah diinjek, yang dirasakan adalah nyaman. Nyaman banget. Belakang memang kejaga, tapi memang gue nggak dapetin rasa stabilnya Esnova. Esnova kan ngejejeknya gitu kan. Midsole sih kayaknya. Dari midsole. Yang gue rasakan adalah midsole-nya ini empuk. Iya sih. Dan di belakang masih berasa ini agak empuk ya di belakang ya. Gue wondering nih nanti kalau dipakai buat jalan kira-kira atau buat berdiri capek nggak gitu kan. Betis capek nggak nih biasanya kan kalau terlalu empuk gitu. Nah, dipakai jalan berapa kali coba ke mall lah. Ini belum sempat sampai dibawa keluar kota. Karena ini emang bukan tipikal yang buat dipakai jalan 20.000 ya, bukan. Ini bukan. Slip on bukan buat kayak gitu biasanya. Ini buat ngantor-ngantor ya, buat ngantor masih oke lah. Buat ngantor sedikit commuting gitu kan, terus ke kantor masih oke. Nah, yang gue rasain adalah gue fine-fine aja. Enak-enak aja, kaki gue enak, kaki gue nyaman gitu kan. Tidak merasa ada ketidakstabilan yang luar biasa gitu atau kayak jalan di atas kasur gitu, enggak berasa kayak gitu. Overall kayaknya mungkin karena depannya lumayan lebar menjaga, mungkin I don't know, mungkin jadi belakangnya nggak terlalu terganggu. Gitu. Di sini ya. Sini. Kalau bicara soal grippy, yes, dia grippy. Ini grip juga. Dia grippy, dia nge-grip lah ke lantai. Ini itu seraya Bapak ngomong, saya mencoba cari kurangnya nih. Mau nanyain. Dia nge-grip ke lantai. Satu hal mungkin yang harus diperhatikan, kalau tadi dari penampilan tuh enaknya karena ini bentuknya dibikinnya depannya ujungnya ya, dibikin toe-nya dibikin kayak gini. Jadi begitu pakai jeans yang nutupin sepatunya, blek, ujungnya terlihat proper. Jadi kayaknya mau dipakai ngantor oke banget nih. Kayak ngantor oke banget. Nah, mungkin satu yang buat gue agak bikin mungkin jadi masalah adalah kalau gue sampai pakai size gue sendiri. Kegedean pasti. Ini pasti kegedean. Gue yang bisa pakai size 46 di Brodo ya, ini harus pakai 45.
Oke, iya. Harus pakai 45. 45-nya 29,4 kalau nggak salah ya. Sementara 46-nya itu 30,1. Kan gue bisa di sekitar 30. Tapi itu yang bisa diikat, ini nggak bisa diikat gitu. Nah, kemudian gue harus bilang kalau misalnya pakai sepatu ini, kalau pakai kaos kaki tipis buat gue sedikit kegedean ini rongga masuknya. Iya sih. Rongga. Ya, ini pasti nggak bakal smart lagi kalau kegedean. Ya, sedikit kegedean. Jadi benar-benar ya, mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah kalau mau nyari sepatu ini harus di fitting. Ya, untungnya Brodo banyak juga, toko-tokonya lumayan banyak ya. Tolong ini kalau mau dicari ini harus di fitting. Ya. Kalau nggak di fitting takutnya nanti kegedean. Atau udah paranoid kekecilan nanti kan. Benar. Karena di gua pun udah hampir kena di ujung nih. Atas nama gua nyari yang lebih kecil di mulutnya ini, kaki gua tuh udah hampir nyampe ujung. Untungnya ngepas gitu. Iya, selisih tipis kerasa. Kalau tapi iya kerasa. Kalau dia terlalu lebar, wah nabrak nih kaki gua. Nah untungnya ngepas. Mungkin ini salah satu masalah dari knitnya bukan knit yang super elastis. Jadi dia nggak bisa bikin knitnya tuh dikecilin aja gitu. Biar sepatunya betul-betul ketempel gitu kan. Iya. Jadi kan dia harus cari kompromi ya. Tapi harganya kan kalau knit yang kayak begitu kita udah tahu lah. Karena material juga pasti beda. Iya beda. Cuman overall sih buat gue sih luar biasa nyaman sih pakai ini. Permintaan gue mungkin adalah tadi ya itu aja harus hati-hati sama buat gue belakangnya itu bukan yang super stable. Oh ya. Tapi siapa yang minta super stable di sepatu slip on gitu. Yang penting kan cepet sat gitu. Paling ini soal breathability-nya gimana? Breathability sayangnya gue bukan orang yang cocok ya buat ditanyain itu. Tapi menurut gue ini karena udah terbiasa tersiksa dengan Gore-Tex. Udah terbiasa dengan Gore-Tex. Tapi buat gue ini sih enak. Ini gak panas. Itu pun masih belum jadi kekurangan. Apa ya? Ini tidak panas Pak. Gitu. Ini tidak panas sepatunya. Buat gue sih kelemahan dia adalah bagaimana lo mau fittingnya dia. Bagaimana lo mau fitting buat dapet dia yang pas gitu. Itu satu. Terus opsi warna. Paling ya itu tapi subjektif banget. Karena mungkin jadi hal yang diperhatikan sih. Iya memang itu yang jadi masalah buat gue. Warna tuh opsi cuma 2. Iya. Untuk sepatu sebagus ini High Brodo, ini sepatunya bagus ya. Black doang. Dan ini bisa sampai size besar. Karena bahkan yang punya kaki di 46,5 mungkin bahkan 47 mungkin bisa masuk. Benar. Gitu. Karena gue yang 46,5 aja pakainya 45. Gitu. Jadi kalian yang punya kaki besar mungkin bisa masuk ke sini, yang satu size di atasnya dia, ada 46 ya soalnya dia. Nah, PR-nya itu warna kalau buat gua. Cuma ada all black sama black basically and white. buat orang secara umum warna yang ada itu adalah hitam. Betul. Iya sih. Ngeliatnya ya udah hitam, cuma pilih midsole mau warna hitam, apa. Iya, tinggal bawahnya mau yang putih atau mau yang hitam. Iya. Gitu. Oke, gue cari lagi satu masalah nih. Ada satu masalah. Ya. Apa tuh? Ini kan empuk ya, soalnya baru dipakai sebentar doang, seminggu 2 minggu ya, 2 mingguan berkerut. Tapi ini membuktikan kalau dia menyokong dengan baik. Iya sih, ya dia menyokong. Atau mungkin mau bilang membuktikan bahwa gua berat. Ini bagus, ini bagus ya, midsole-nya bekerja, main ya, dia main ya. Jadi enak sih, menurut gua ini akan cocok buat banyak orang. Sangat banyak sih. Beberapa skenario yang kepikiran dan kemarin pas ini juga. Ada kemungkinan kalau gua traveling ke luar negeri, ini adalah satu sepatu yang pasti gue bawa. Gitu. Soalnya kalau di pesawat, enak tuh bisa lepas. Bener sih. Iya kan? Iya lagi, iya. Lo kebayang di pesawat, lu mesti pakai sepatu, terus mesti ngikat. Pas mau turun, lu mesti ngikat. Capek banget. Males. Ya kalau pesawatnya cuma sejam doang sih gue pakai aja sih sepatunya, bener loh. Masalahnya kan gue sering kena yang 12 gitu ya. Lu malah pakai sepatu terus 12 jam gitu. Ngap Pak. Ngap kan? Jadi enak bisa lepas, slep masuk ke dalam masalah. Bener tuh. Iya kan? Terus tiba-tiba 12 jam pasti ke toilet dong. Pasti. Nah, pas mau ke toilet ribet tuh. Iya. Ya kan? Apalagi kalau pesawat-pesawatnya yang nggak dapat sendal, ada aja nggak dapat sendal kan. Nah enak kan kalau gini, celup masuk, nah langsung kalau jalan. Kalau pakai sepatu yang nggak slipper mesti jinjit sih jalannya biar nggak repot mesti. Selama memang di airportnya bukan yang harus jalan jauh-jauh banget gitu. Bener di beberapa bandara kan juga mesti lepas sepatu. Oh Amerika. Iya. Amerika bener. Iya kalau Amerika enak banget sih. Enak banget. Enak banget ya. Lepas sepatu. TSA itu harus lepas sepatu soalnya. Nggak ada ngeluh lagi terus lu lepas sepatu.
Itu tiap kali mereka mau pulang, pas mau pulang tuh, ini apa sih gitu. Mesti lepas sepatu lagi, pakai lagi sepatu gitu. Dan itu berpotensi ngerusak sepatu sebetulnya, ya kan? Iya. Karena lo susah lo buat cepet-cepet ngambil narik dari belakang, yang ada diinjekin aja udah langsung kalau buru-buru gitu. Yang ada sepatunya rusak. Sebenarnya bangsanya bangsa premium yang dikejar. Iya sebetulnya bahkan sampai ke premium juga dapat. Harusnya menurut gue ini sepatu butuh direvisit lagi, mungkin dirapiin lagi, mungkin dikasih versi-versi yang lain lagi. Bener. Karena ini awal yang luar biasa bagus banget. Itu tadi ya buat traveling. Kemudian bayangkan buat kalian yang ngantor ya, terutama yang muslim. Skenario Zuhur sama Asar. Nah, Zuhur sama Asar. Pasti pengennya maghrib udah di rumah dong. Iya. Ya, let's say maghrib pun gitu kan ya. Buka pasang sepatu tuh agak menyebalkan, bukan? Ya kan? Ya terlepas dari memang harus dibuka ya. Tapi nyebelin tuh. Ngiket gitu kan. Agak repot. Ya memang bisa pakai sendal, tapi kadang-kadang pakai sendal tukar sendal juga. Ini dititipin dulu kan? Titipin dulu tuh, tapi pakai sendal gitu. Mungkin disediain sendalnya atau ada yang pakai ngerjain bakiak lah segala macam gitu kan. Terserah lah, tapi yang jelas buka pasangnya cepat. Banget. Iya. Dan ya sebenarnya saya ada potensial kekurangan potensial di sisi knit, tapi biasanya itu terjadi kalau yang knitnya full dari depan sampai belakang. Ini kan enggak. Belakangnya enggak. Jadi enggak ada celahnya lagi nih. Terus kalau dia full knit ya kan, itu berpotensi knitnya kendor. Iya. Ya kan full karena muter knitnya. Ini kan knitnya cuma separuh di depan doang. Jadi yang belakang tetap steady. Betul. Tuh. Itu. Terus terakhir nih benar-benar nyari-nyari ya. Senyari-nyari ya saya rapi lagi. Rapi lagi lemnya. Rapi lagi. Kalau mau cari-cari gue dapet nih, ada nih. Apa tuh? Kalau nggak dapet diskon lumayan sih harganya. Oh iya benar. Berapa sih di retail berapa sih? Kalau retailnya sih di websitenya mereka sekarang sebenarnya 799 tapi dicoret jadi 549. Dan sering ketemu kepala 4. Iya. Iya kan sering ketemu 400-an. Kalau di e-commerce bener. Jadi kalau kalian lihat harga retailnya, serem sih. Iya 799. 799. Terlepas dari sebetulnya kalau dari sisi penggunaan sih wajar-wajar aja. Ya. Gitu. Cuman apalagi dengan adanya yang memang sudah di trademark ini ya harga 799 jadi justifikasi. Ini menurut gue sih sangat oke banget ada Smart Slip-nya ini. Menurut gue nih salah satu sepatu yang layak punya. Iya, eksekusinya pinter soalnya. Eksekusinya pinter banget. Entah kenapa dari Brodo sepatu yang ini terkesan agak kurang diangkat. Iya, kurang keangkat. Kurang keangkat ketimbang Esnova, itu terus SS yang lain gitu ya. Terus Neptune ya. Seharusnya sih ini sepatu fungsional seperti ini lebih didorong lagi sih. Ini soalnya semua orang bisa diuntungkan dengan bukan cuma dari styling ya, tapi function sih. Ya dong, ini function banget. Ini sepatu fungsional sekali. Iya. Sepatu fungsional banget. Gue kepikiran cuman kalau misalnya gue gabungkan yang dua tadi ya. Kalau gue traveling ke Turki. Traveling ke Turki itu objek wisatanya masjid, Pak. Oh iya. Dan lo harus buka sepatu dong. Pakai banget, bener. Harus buka sepatu itu. Ini enak sih, enak banget. Jadi grip iya dapat, empuk dapat. Bukan yang paling stable ya. Ini bukan yang paling stable. Desain bukan yang paling flashy jelas. Desainnya nggak flashy. Sizing itu harus benar-benar dicek dulu biar pas dapatnya. Soalnya kalau dapat kegedean slip on kayak gini nggak enak pasti. Iya. Gitu. Cuma buat gue sih ya, kalau ada nyari slip on, ketimbang cari brand S sih mendingan cari ini sih. Iya. Dan kalau slip on nyari yang stable kayaknya terlalu demanding ya, karena ini sepatu yang santai banget. Jadi memang sesantai itu. Tapi ketimbang slip on yang itu ini lebih stable. Oh iya. Ini lebih stable, berasa stable banget kalau saat ini ketimbang yang itu gitu. Ya terasa dari struktur pegangnya kerasa kan, soalnya kerasa gitu. Nah, dari lu ada apa lagi nih? Masih mau nyari lagi nih, salahnya di mana? Saya mesti nyoba dulu ini baru bisa. Mau cari lagi nih, nggak masuk di jari gua nih. Ya masa ini mah nyari-nyari banget namanya. Gak masuk di jari gua tuh. Oke, saya mesti nyoba dulu. Tapi coba dong ada warna lain dulu. Tapi kalau hitam putih doang. Nah, ini makanya either all black atau black dengan white midsole. Udah gitu doang. Warna coklat lah, gitu kan. Tapi ketahuan kayaknya Brodo sendiri sadar bahwa ini sepatu yang di warna-warna ini memang sepatu fungsional aja gitu. Iya sih. Gitu. Iya.
Jadi buat gue ini salah satu sepatu yang mungkin kalau misalnya bilang highly recommended, tapi highly recommendednya kalau kalian punya jajaran sepatu, kalian harus punya satu beginian deh. Iya sih, demi kemudahan dan kenyamanan. Pada saat skena nggak perlu terlalu dipikirin dan kenyamanan itu adalah yang penting. Slip on, jebret, semuanya dapat, beres. Tapi seandainya nih dari Brodo bisa bikin dia lebih keren lagi sih, boleh loh. sangat boleh loh, sangat ditunggu loh gitu. Lagi garang-garangnya, mereka lagi agresifnya tahun kan. 2025 Brodo apa-apaan sih? Sampai buat paddle pun ada, buat tenis. Paddle pun ada. Sampai susah gue nyarinya. Gue mau nyari yang seri-seri runningnya tuh agak sulit ya. Iya. Gitu. Tapi ini bukan sepatu lari ya, bukan. Ini bukan sepatu lari, ini bukan sepatu jalan yang eksesif, bukan. Mungkin recovery juga oke pakai ini. Recovery masih oke lah. Masih oke, santai ini, santai. 5.000 lah, 3.000 lah, 3.000, 5.000 langkah mungkin jalan santai gitu. Oke, kalau gitu rasanya udah cukup lah kita membahas yang satu ini. Dan menurut kalian seperti apa? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di review sepatu berikutnya. See ya.